Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faisal Putra Laksana dalam channel Crafting Lover. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemangkasan daun dan tunas air pada kegiatan turun cangkok tanaman kelengkeng. Yang kita lihat saat ini adalah hasil turun cangkok tanaman yang berukuran sekitar 3,5 meter. Jadi dalam kegiatan pruning atau pemangkasan ini saya menyisakan sekitar 30 sampai 20% dari semua daun yang ada pada tanaman ini. Begitu pula untuk tunas air juga harus dibuang. Tujuan pemangkasan daun dan tunas air ini adalah untuk meminimalkan proses penguapan pada tanaman ini. Jadi akar yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan air dan nutrisi pada tanaman ini nantinya. Metode pruning atau pemangkasan daun yang saya lakukan ini adalah dengan cara menyisakan daun dan pucuk paling atas. Jadi nantinya setiap ranting pada tanaman ini memiliki pucuk yang masih utuh. Di sini kita melihat beberapa tunas air. Tunas air ini adalah cabang atau ranting yang pertumbuhannya relatif lebih lambat daripada cabang yang lain. Dalam pemangkasan dalam tujuan produksi pun tunas air ini wajib dibuang karena hanya akan memakan nutrisi dan tidak efektif dalam proses fotosintesis. Tidak hanya di bawah, di bagian pucuk pun kita ternyata juga menemukan tunas air, dan tunas air ini juga harus kita buang. Setelah pemangkasan daun dan tunas air dirasa cukup, kita coba cat sekali lagi. Dan supaya pengecekan lebih jelas dan detail, saya akan berdirikan tanaman ini. Kita coba cek dalam posisi tegak atau berdiri, dan ternyata bagian pucuk-pucuknya masih saya rasa terlalu lebat dan masih butuh sedikit pemangkasan. Dan ini adalah hasil turun cangkok saya 1 minggu yang lalu. Kira-kira seperti inilah idealnya pemangkasan turun cangkok. Di sini terlihat daun yang berwarna kuning, yang menandakan proses adaptasi masih berlangsung. Baiklah, ini adalah hasil dari proses pemangkasan yang sudah saya lakukan. Mungkin pemangkasan ini terlihat sangat ekstrim, tapi perhitungan saya adalah menyeimbangkan bagian tanaman yang harus dinutrisi, yaitu daun dan batang, dengan jumlah akar yang terlihat sangat sedikit ini. Jadi nantinya diharapkan akar yang masih sedikit tersebut mampu menutrisi seluruh bagian tanaman dan tidak terlalu terbebani oleh proses penguapan yang berlebihan. Yang kita lihat ini adalah bagian daun paling pucuk dan terlihat sangat muda. Daun ini terlihat layu, dan agar segar kembali kita bisa mencelupkan bagian akar ke dalam air. Lakukan
sampai gelembung dalam media cangkok habis. Jadi rendam kira-kira 5 hingga 10 menit. Dan jika memungkinkan, lakukan perendaman dalam ember yang sudah ditambahi dengan perangsang agar, baik itu perangsang alami berupa larutan bawang merah atau perangsang pabrikan. Walaupun tidak mutlak dilakukan, sebaiknya perendaman ini dilakukan sebelum kita menanam hasil cangkokan kita pada media polybag untuk dilakukan karantina 2 minggu hingga 3 minggu. Ini adalah penampakan turun cangkok usia 4 hari. Kita melakukan karantina di bawah pohon dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini bertujuan agar proses penguapan terjadi secara perlahan, sehingga memungkinkan tanaman memiliki waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan media tanam baru. Oh ya, sekedar tambahan, ini adalah alasan saya menyisakan sedikit tangkai daun, yaitu untuk indikasi atau indikator bahwa cangkokan tanaman yang kita cangkok masih hidup. Dengan adanya tangkai daun yang mudah dilepas seperti ini, berarti tanaman masih memiliki kemampuan untuk melepas bagian yang tidak digunakan. Dan sekitar 10 hari perlakuan turun cangkok, biasanya sisa-sisa ranting daun tersebut akan otomatis terlepas. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.